Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula atau awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepadanya itu dihilangkan atau dilepaskan atau dibebaskan. Contoh yang familiar mungkin buat kalian adalah pegas dan karet. Pegas atau karet kamu tarik, kemudian kamu lepas, maka pegas dan karet tersebut akan kembali seperti semula kan posisinya, panjangnya. Dengan catatan kamu jangan ditarik sekuat-kuat mungkin. Ya, tarik sekedarnya aja. Ya, dengan catatan tarik sekedarnya aja. Sebagai pembuktian bahwa pegas dan karet itu memiliki sifat elastisitas. Di sini ada contoh dua boneka bebek. Yang satu elastis, yang satu plastis. Apa sih elastis? Apa itu plastis? Nah, elastis itu beda dengan plastik adalah ketika gaya itu dilepas, dihilangkan, maka untuk yang elastis dia kembali seperti semula. Sedangkan untuk yang plastis dia tidak kembali seperti semula. Kita lihat contohnya boneka bebek ini. Boneka bebek ini yang satu terbuat dari karet, sedangkan ini terbuat dari lilin mainan atau plastisin. Di saat kamu tekan boneka bebek tersebut, lalu kamu lepaskan, maka boneka bebek tersebut akan kembali seperti semula. Ya, kalian bandingkan dengan yang boneka bebek yang terbuat dari plastisin ini. Ketika dipencet lalu dilepas, maka yang terjadi adalah kamu lihat sini ada bekas tangan yang kita bekas pencetan tangan kita. Ini menunjukkan bahwa boneka bebek tersebut tidak kembali seperti semula. Maka boneka bebek yang satu ini disebut plastis, sedangkan yang ini elastis karena dia kembali ke bentuk semula. Kalau yang plastis ini tidak kembali ke bentuk semula. Bila benda diberi gaya ditarik terus-menerus, maka benda akan memiliki tahapan keelastisitasan, yaitu awal mulanya elastis, lalu ditarik terus akan jadi plastis, kendur atau kendur. Terus dipaksakan terus ditarik, maka dia akan rusak atau putus atau patah. Kita lihat nih animasi berikut. Ini ada karet warna hijau, lalu ditarik, lalu dilepas. Memperhatikan karet tersebut kembali ke posisi semula, bentuk semula, panjangnya semula. Jadi ditarik. Nah, di sini nih adalah batas elastis seperti ini ya. Misalnya aku ditarik lebih panjang lagi, ditarik lebih kuat lagi, maka yang terjadi adalah kalian perhatikan animasi demikian nih. Jadi ketika ditarik terus melewati batas elastis hingga sampai sini, maka yang terjadi adalah karet tersebut bentuknya atau panjangnya itu tidak kembali seperti semula. Dia lebih memanjang atau dengan melar atau kendur ya. Nah, ini dikatakan plastis. Lalu bagaimana? Jadi ini batas elastis, ini batas plastis. Lalu bagaimana kalau kita tarik terus? Jika kita tarik terus, maka yang terjadi adalah putus. Ya, putus atau rusak. Karet tersebut putus atau rusak. Modulus Young. Sebelum kita membahas modulus Young, kita pelajari dulu tentang tegangan dan regangan. Tegangan stres, regangan strain. Tegangan simbolnya tau, regangan simbolnya E. Ini peristiwanya sama nih antara tegangan dan regangan. Peristiwanya sama. Ya.
Ya, kalian perhatikan peristiwanya sama, hanya yang bikin beda tegangan dan regangan itu dari sudut pandangnya. Ya, lihat. Kalau yang tegangan, jadi kita melihatnya dari sisi penyebabnya. Kenapa ini menjadi panjang? Karena ada yang gaya yang menarik. Nah, gaya menarik dan juga luas penampangnya. Makin besar gayanya, makin panjang kan. Makin kecil A-nya, luas penampangnya, makin panjang. Seperti itu. Ya. Sedangkan kalau regangan, itu kita melihatnya dari sisi perubahan panjangnya, bukan penyebabnya. Jadi dilihat dari sisi perubahan panjangnya. Awalnya panjang seperti ini, ditarik, memanjang, berubah sepanjang ini. Dia tidak melihat, ini kenapa bisa panjang, tidak dilihat untuk regangan ya. Karena dia hanya melihat sisi dari perubahan panjangnya aja. Tapi kalau ditanya, kenapa bisa panjang? Nah, itu namanya tegangan. Berarti kita meninjau dari sisi tegangannya. Nah, rumus tegangan itu adalah F, gaya yang menarik dibagi luas. Lihat, torsi ini berbanding lurus dengan gaya. Kalau gayanya makin besar, maka dia makin panjang kan. Sedangkan kalau dengan luas penampangnya, kalau makin kecil, makin panjang, makin tebal, makin susah panjangnya. Makanya torsinya kalau A-nya makin kecil, torsi makin besar. Oke ya. Ini untuk regangan seperti ini, rumusnya adalah perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Dengan demikian, maka modulus yang itu adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jadi tegangan dibagi regangan itulah modulus yang. Ya. Modulus yang itu apa sih? Modulus yang itu untuk menentukan daya tahan benda, kekuatan menahan rusak atau putus atau patahnya suatu benda. Itulah digunakan modulus yang atau modulus elastis yang mana simbolnya adalah E. Hukum Hooke yang perlu kamu pahami adalah hukum Hooke ini hanya berlaku pada benda elastis. Ya. Jadi rumus hukum Hooke ini yang kita gunakan ini ya. Rumus hukum Hooke ini hanya berlaku pada benda yang elastis. Kalau plastis, ya nggak bisa pakai rumus ini ya. Rumus ini hanya untuk yang elastis. Jadi rumus ini kalau dilihat dari grafik, rumus ini hanya berlaku pada titik O sampai A. Karena ini sifatnya dari A itu ada elastis. Sedangkan dari A ke B itu namanya plastis. Berarti tidak berlaku rumus hukum Hooke. Bagi ini kan putus nih. Ya. Tanda min ini hanya menunjukkan bahwa arah perubahan gaya itu selalu berlawanan dengan arah gerak perpindahan pegas, selalu berlawanan. Ya. Ini hanya menunjukkan bahwa arah doang. Jadi ketika kamu mengerjakan soal, untuk saya sih bolehlah tidak menggunakan minus pun nggak apa-apa. Yang penting kamu paham bahwa tanda minus ini hanya menunjukkan bahwa arah delta F itu selalu berlawanan dengan arah perubahan panjang pegas. Nah, di sini kemudian K itu adalah tetapan ya, konstanta pegas. Dimana kalau nilai K-nya makin besar, maka pegas tersebut makin kaku. Begitu pula sebaliknya. Energi potensial pegas. Dalam bentuk hitungan, rumusnya seperti ini. Energi potensial dengan usaha sama aja ya. Energi potensial sama dengan setengah delta F aksen kali delta X aksen. Atau sama dengan setengah K kali delta X aksen kuadrat. Yang mana yang digunakan? Apakah yang ini atau yang ini? Jawabannya adalah tergantung soalnya. Jadi tidak ada ketentuan bahwa harus ini, harus ini. Oke, ini untuk soalnya berbentuk hitungan ya. Nih, hati-hati dengan rumus ini. Hati-hatinya di mana? Nih, karena delta F itu dengan delta F aksen berbeda. Begitu pula dengan delta X dengan delta X aksen.
Jadi kalau emang di sini kalau pakai aksen semuanya. Itu maksudnya, hati-hati di sini. Tapi kalau di sini tidak pakai aksen, berarti tidak pakai aksen semua. Ini tidak pakai, ini tidak pakai, ini tidak pakai, gitu. Karena nih bisa salah nantinya kalau kamu mengerjakan soal seperti ini ya. Nanti simulasi nanti kita lihat, tapi kita lanjutkan dulu yang ini. Ini kan dalam bentuk angka atau hitungan, tapi kalau bentuknya grafik soalnya, maka rumusnya kamu cukup dengan menghitung luas bangun aja. Jadi kamu lihat di sini ya, grafiknya seperti ini, maka untuk mencari usaha atau energi potensial, kamu cukup menghitung luas bangun segitiga siku-siku. Sekarang kita lihat ini, kenapa ini harus hati-hati. Kita lihat nih simulasinya. Sekarang kamu perhatikan sini, ada pegas yang mula-mula panjangnya 8 cm. Dia belum diberi beban. Dengan demikian, maka bebannya itu masih 0. Ya. Gayanya masih 0. Dengan panjang pegas mula-mula 8 cm. Kemudian, kita kasih beban 30 kg. Beban 30 kg ini berarti gayanya adalah 300 Newton. Dengan anggapan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kamu perhatikan nih, tadinya 8 panjang pegas, kemudian pegas tersebut memanjang menjadi 13 cm. Ya, maka terjadi perubahan panjang pegas dari 8 ke 13. Maka perubahan panjangnya adalah delta L-nya adalah 5 cm. Ya, nih L-nya nih. L-nya. Ini L. Delta L maksudnya ya. Delta L-nya 5 cm. Kemudian sekarang kita lihat yang sebelahnya lagi. Ini kan tadi kan sudah bertambah panjang menjadi 13 cm dengan beban 30 kg. Berarti gayanya 300 Newton. Sekarang bebannya saya kurangin jadi 12 kg. Kalian lihat, akhirnya kan memendekkan pegasnya. Dari awalnya 13 karena bebannya dikurangin, jadi menjadi 10 cm. Terjadi perubahan panjang delta L-nya yaitu 3 cm. Delta L-nya di sini ya. Delta L-nya. Delta L-nya. Tadi gayanya 300, sekarang menjadi 120. Kalau yang tadi kan dari 0 ke 300, itu delta F. Delta F, delta L-nya 5. Kalau yang ini adalah delta F aksen. Delta F aksennya berapa nih? 180. Ya. Sedangkan delta L aksennya itu 3 cm. Jadi yang ini tanpa aksen, yang ini menggunakan aksen. Itu hati-hati ya. Ini contoh sini delta F tanpa aksen. Yang data pertama kita anggap tanpa aksen. Nah, 300 F-nya. Delta L-nya 5 cm. Sedangkan untuk yang aksen, yang data kedua itu delta F-nya adalah 180 Newton. Sedangkan delta L aksennya adalah 3 cm. Jadi kesimpulan yang kalian dapatkan apa? Yaitu berarti gaya ini berbanding lurus dengan perubahan panjang.